NIM 230601908, jurusan Tadris IPA YIN Salatiga. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kapitasan IPA yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Materi yang akan kita bahas yaitu klasifikasi materi. Materi atau zat dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Nah, unsur itu bisa kita sebut dengan sebagai atom. Senyawa di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu anorganik dan organik. Senyawa dapat kita sebut sebagai molekul. Campuran juga dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu unsur. Pengertian unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Ciri-ciri unsur di alam, yang pertama unsur logam. Cirinya yaitu berwarna putih mengkilap, dapat menghantarkan arus listrik, titik lebur rendah, dapat ditempa dan dapat menghantarkan panas. Unsur non-logam memiliki ciri berwarna tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk, tidak dapat ditempa, dan umumnya penghantar panas yang buruk kecuali grafit. Dan metaloid memiliki sifat di antara unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam yaitu ada aluminium dengan lambang Al, emas dengan lambang AU, perak dengan lambang Ag, kalsium dengan lambang Ca, tembaga dengan lambang Cu, besi dengan lambang Fe, natrium dengan lambang Na. Nah, unsur non-logam contohnya yaitu oksigen dengan lambang O, hidrogen dengan lambang H, karbon dengan lambang C, belerang dengan lambang S, fosfor dengan lambang T, nitrogen dengan lambang N, iodin dengan lambang I. Ini contoh nama unsur beserta simbol dan kegunaannya. Yang pertama ada Na. Na atau natrium, bahannya untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Ada juga Sr atau strontium, senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Selanjutnya ada Mg atau magnesium, perpaduannya digunakan untuk bahan pesawat. Yang terakhir ada iodin dengan lambang I, bahannya untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Teori atom yang sampai saat ini digunakan adalah teori atom modern yang didasarkan pada sifat dualisme partikel gelombang de Broglie. Karena elektron adalah partikel yang sangat kecil dengan massa 9,11 kali 10⁻28 gram dan kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, maka posisi elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti, sebagaimana orbit dan kulit yang diungkapkan oleh Niels Bohr. Usaha yang telah dilakukan oleh ahli mulai dari Socrates, Dalton, Thomson, Rutherford, bahkan Niels Bohr dan para pengembang teori atom modern yang berusaha untuk mencari kebenaran. Namun sebagai khalifah di bumi, kita harus tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari kebenaran, yang akhirnya akan timbul ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kesempurnaan itu hanya milik Allah. Semua yang diciptakannya tidak sia-sia, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina hadzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dan dalam surat Al-An'am ayat 115 yang berbunyi,
Utamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Selanjutnya yang kita bahas yaitu senyawa. Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dari unsur penyusunnya. Yang pertama, senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen atau menggunakan elektron secara bersama antara atom-atom yang berdekatan, contohnya air, H2O dan karbon dioksida CO2. Lalu senyawa terbentuk melalui proses pencampuran zat secara kimia, pembakaran atau penguraian, dekomposisi secara termal atau elektrik. Senyawa dan unsur penyusunnya. Nah, senyawa air, unsur penyusunnya itu ada hidrogen dan oksigen. Garam dapur atau natrium klorida, unsur penyusunnya yaitu natrium dan klorida. Senyawa gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Nah, campuran tadi dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kita akan bahas satu persatu. Campuran homogen terlebih dahulu. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen ini sering disebut dengan larutan. Campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih bisa dibedakan satu sama lain. Contohnya yaitu campuran air dan minyak. Nah, campuran heterogen ini dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Koloid itu hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra, dan contohnya yaitu ada susu, asap, kabut, dan agar-agar. Sedangkan suspensi hanya dapat dilihat dengan mikroskop biasa, contohnya yaitu minyak dengan air, air keruh, dan air kapur. Pemisahan komponen campuran. Jadi campuran ini dapat dipisahkan. Ada 8 cara, yaitu pertama ada filtrasi atau penyaringan, yang kedua ada sentrifugasi, yang ketiga yaitu ada sublimasi, yang keempat ada dekantasi, yang kelima ada kromatografi, yang keenam ada evaporasi, yang ketujuh ada corong pisah, dan yang kedelapan ada distilasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur. Yang kedua, ada sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Yang ketiga ada sublimasi. Sublimasi itu merupakan metode pemisahan yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Menyublim itu apa? Perubahan wujud padat ke wujud gas. Sedangkan zat yang lainnya itu tidak menyublim. Yang keempat ada dekantasi. Dekantasi merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan campuran dari zat padat yang tidak larut dalam cairan. Yang kelima ada kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Yang keenam ada evaporasi. Evaporasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan larutannya dengan cara pemanasan. Jadi larutannya itu kita panasin. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada corong pisah.
Corong pisah merupakan metode pemisahan campuran dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Yang kedelapan, distilasi atau penyulingan. Ini merupakan pemisahan campuran dengan cara penyulingan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.